Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, bumi menurut para ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mayoritas ulama percaya bahwa Nabi Adam dan Hawa telah diciptakan dengan lengkap di surga. Mereka kemudian dihantarkan ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara makannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu, dan Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakannya yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun akhirnya beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izin Allah, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya ia beribadah kepada Allah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Janna. 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, dan ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu ini mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6 untuk berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5, ia pun memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan, "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon untuk turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu ini hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah di atas hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, sedangkan mereka yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Wallahu a'lam bissawab.